Halo semuanya, Shalom Dor. Puji dan syukur, senang sekali di hari yang baru ini, Pastor Andy berkesempatan, Tuhan kasih kesempatan untuk melayani Bapak Ibu yang terkasih. Ayo yang sudah bersama-sama, halo, di mana saja, siapa saja di kota di mana Bapak Ibu tinggal, silakan bisa saling menyapa di kolom komentar, biar sama-sama kita boleh menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup di kota-kota, di setiap gereja, di jalan-jalan, dimanapun Bapak Ibu ada, Tuhan yang hidup pasti memberkati setiap kita yang datang menyembahnya. Halo Ciara, bless you. Ada Bunda di sana, ada di sana juga Ginas, ada Esther, ada Yosef, Riburian, Jani, ya, ada Ditrex, puji syukur, was ramenya, ada Elis, ada Piranti Bukit yang setia, puji Tuhan. Ya, Darmawati, ada juga Rima, Siburian, dan wah diajak tap-tap layar, makasih. Puji Tuhan, tubuh ini sehat banget, tubuh ini diberkati Tuhan Yesus untuk menyembah, memuji Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan di-share sebelum Pastor akan memuji Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Silakan dibantu tap-tap layar, silakan di-posting ulang. Pujian ini saya ingat 2 hari yang lalu saat ada di Samboja, ketika Pastor akan mendoakan doa-doa kesembuhan untuk seorang anak gadis terkasih, Rosalinda, anak suku Toraja yang mengalami kecelakaan. Puji Tuhan, berkat doa kemarin itu adalah waktu pasca pujian ini dibawakan, dia pertama kali berdiri, dan saya percaya aliran kesembuhan memulihkan sehingga anak terkasih ini bisa kembali kuliah normal dan meraih cita-citanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Iya, memang Bapakku di surga sangat amat baik banget. Saya pujikan pujian ini dan saya merasakan benar-benar kebaikan Tuhan dinyatakan melebihi setiap beban masalah yang dihadapi hari-hari ini. Nah, kesempatan ini Pastor akan bawakan pujian ini. Saudara silakan meng-share, membagikan kepada keluarga, kerabat, orang yang terkasih. Ketika mereka mendengarkan pujian ini bersama-sama lewat live streaming atau video di mana Bapak Ibu menyaksikan medsos ini, mereka juga akan mengalami penguatan dan cinta kasih dari Bapakku yang di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika rame-rame, Bapa Engkau sungguh baik. Ketika rame-rame, Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Pujian ini sangat memberkati. Semua pujian rohani ya, yang bicara soal Bapa, itu kita nggak tahan merasakan pelukannya. Coba deh rasakan saat ini. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Hore! Nyaman toh, indah toh, senang toh, merasa pelukan Bapa kan, hadiratnya nyata kan. Oleh sebab itu, ayo silakan dibagikan lebih banyak lagi, biar lebih banyak orang yang masuk dan boleh mereka merasakan kasih Bapa surgawi. Ya benar, karena kasih Bapa melimpah-limpah atas hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yes. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Puji Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besarnya setiamu di sepanjang hidup kami. Amin. Persis seperti apa yang Pastor katakan ketika bicara pujian tentang Bapa, itu sesuatu banget deh. Kita akan merasakan kasih sayang, pelukan surgawi, dan cinta kasihnya ada di tengah-tengah kita, sehingga yang lemah bisa berkata kuat, yang sakit mengalami kesembuhan, yang terhilang akan kembali. Amin. Karena Bapa sayang kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya.
Demikianlah cinta kasih Tuhan kepada setiap orang. Siapapun Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan berdosa, jatuh, gelapkah hidupmu, datanglah kepada Bapa, rasakan kasih-Nya. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan, dengar ini, indah Bapa berikan rancangannya yang terbaik bagimu. Puji Tuhan. Yang terberkati ketik amin, amin, amin. Saudara punya kesempatan untuk membagikan berkat-berkat ini kepada yang lain lewat share link, posting ulang, di like, di subscribe. Terima kasih banget. Bless you. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Bapa berikan. Dengar ini, rancangannya yang terbaik bagimu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa mengasihimu. Dia jadikan biji matanya, Dia berikan semua yang ada padanya untuk kita. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Bapa mengasihimu. Please dengarkan hal ini. Hari depan indah Bapa berikan, rancangannya yang terbaik bagimu. Rancangan Bapa yang terbaik bagi kita. Rancangan Bapa yang terbaik bagi kita. Amin. Ketik rame-rame, rancangan Bapa terbaik. Ketik rame-rame, rancangan Bapa terbaik. Amin. Amin. Bersama Bapa kita melewati banyak hal. Kita tidak sendiri, kita berjalan bersama kasih Bapa. Halo semuanya. Siapa yang terberkati? Saya. Siapkan hati, kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Surat Tuhan seperti setiap kita di setelah pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Bapa. Kekuatan Ciara bless you di hidupku adalah bersamamu. Tersentuh banget, terima kasih, humble banget. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati, teguhkan pelayananmu, diteguhkan oleh Tuhan. Amin. Hatimu dikuatkan. Engkau Tuhan yang bertindak, memberi pertolongan bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Amin, amin, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Julitang bless you, Hoki, Cimana, dan semua orang-orang baik. Banyak banget orang-orang yang Tuhan berkati, berbaik-baik kepada hamba Tuhan ini. Makasih semuanya buat kemurahan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwa kita
adalah bersamamu. Octaviar, bless you Octaviar. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewatin semua, terharu banget, perkenanan-Mu yang teguhkan hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan podong. Terima kasih masih angkat podong Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi kami. Anugerah Bapa besar, melimpah bagi kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap yang mendengar firman Tuhan terberkati rohaninya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingatkan kembali, apa itu Pastor? Tuhan Yesus itu sangat baik. Karena begitu besar cinta kasih Bapa kepada manusia, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkanmu, menyembuhkanmu, mengampunimu, menerimamu sebagai anaknya, memberikan engkau penjagaan dan perlindungannya. Sehingga baik sejak Alkitab dicatat, saya membacanya, dan sampai hari ini yang namanya pelayanan Tuhan Yesus ini selalu setiap hari disertai keajaiban. Karena Tuhan Yesus memang adalah jawaban atas setiap yang menjadi doa-doa manusia. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, tidak sekali-kali ditolak, tidak pernah dikecewakan. Bahkan hati Tuhan selalu berbelas kasihan, mau melawat, mau menumpangkan tangannya kepada orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka.
Kalau Bapak Ibu mendengarkan ini dan saudara-saudara punya pergumulan, bawalah di dalam doa. Saudara, apabila di antara Bapak Ibu terkasih ada yang sakit, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan beriman, percaya kepadanya. Yesus bahkan mencari orang-orang sakit untuk disembuhkan, orang-orang berdosa untuk diampuni. Bahkan Alkitab dengan tegas mencatat, Yesus dari surga datang ke dalam dunia bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Bukanlah orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang membutuhkan keajaiban kesembuhan dari dokter di atas segala dokter. Firman Tuhan dari beberapa kisah Injil yang saya akan baca, ini akan meneguhkan hati setiap kita untuk sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Saatnya saudara-saudara dengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Injil Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-puji syukur. Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Makasih, bless you. Ya, saya rindu mengajak saudara ketik rame-rame, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Waktu engkau habis mengetik ini, engkau akan mendapat kelegaan. Dan Roh Kudus menolong kita mendapat keintiman. Waktu kita intim dengan Tuhan, niscaya khawatir, rasa nyeri itu teratasi. Karena ada coveringnya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada kasihnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketik rame-rame. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Selamat mendengarkan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Ada tertulis, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, baik ke desa-desa. Bapak Ibu yang menyaksikan ini, engkau tinggal di desa, kasih Tuhan juga melawat hidupmu. Yesus mengasihi setiap jiwa dimanapun berada, termasuk di desa-desa. Di desa-desa lewat pelayanan ini, lawatan Tuhan terjadi, pertobatan terjadi, kesembuhan massal, kesembuhan ilahi terjadi di desa-desa karena kuasa Yesus. Dalam nama Yesus, cara ajaib tiba-tiba. Kalau di sana ada kutuk, ada dosa yang turun-temurun, tanah menjadi kering, tanah terkutuk karena dosa, langit seperti tembaga. Maka lewat ucapan kalimat doa ini, dalam nama Yesus, setiap desa-desa mengalami sesuatu yang buruk dipulihkan oleh terang Kristus yang ajaib. Yesus melawat desa-desa, ke kota-kota
dimanapun perkotaan yang menyaksikan doa-doa atau berita firman Yesus ini, kota-kota itu disinari dengan kemuliaan Bapa-Ku. Kota-kota dimanapun, kotaku tercinta Balikpapan, kota-kota di mana engkau tinggal, Tuhan memberkati. Atau ke kampung-kampung, Tuhan rela jalan sampai ke kampung-kampung. Maka saya mengajak setiap kita, hamba-hamba Tuhan, termasuk diriku sendiri, ayo memberi diri pelayanan, jangan hanya di perkotaan, jangan hanya di desa-desa, tapi di kampung-kampung. Di kampung-kampung membutuhkan berita baik. Di kampung-kampung memberitakan tentang keselamatan. Di kampung-kampung membutuhkan keajaiban. Maaf, mungkin yang masih belum masuk berita Injil, ataukah yang belum ada datang diutus hamba Tuhan. Saya berdoa setiap kita disentuh oleh Tuhan dengan panggilan khusus, sehingga memberi diri untuk mewartakan kabar baik sampai desa-desa dan kampung-kampung. Saudara, ada yang dari kampung kah? Kampung mana? Ayo, coba saudara di-spill, diketik. Saya di kampungnya ini, saya kampungnya ini. Ya, apa nama kampung saudara-saudara? Ayo coba, yang ada nonton ini ada belasan ribu orang, ya, belasan ribu orang. Saya mau tanya ini, kampung-kampung saudara adakah? Ada Garoga, ada kampung Majalengka, ada kampung Senduk, ada si Borong-Borong. Ya, ketik saudara-saudara. Kalau Pastor baca, puji Tuhan, tidak baca juga, yang penting engkau sudah memperkenalkan kampungmu. Dan saya berdoa setiap kampung-kampung dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan ini, sehati ya, diselamatkan, diberkati, diluputkan dari bencana alam, kerugian, ya, baik dalam panen, hasil bumi, diberkati. Diberkati juga dengan kesehatan. Ada Sultan menyapa di Batam, ya. Batam itu bukannya nama kota ya. Nama kampung apa? Ya, tentu tidak semua orang tahu. Ada Kisaran, ya, Palipu, Makale, Toraja. Nama kampungnya Palipu barangkali gitu ya. Ada kampung Makale, ada Rantepao, ya. Iya, sambil ini saudara memperkenalkan, Pastor baca-baca, ya. Medan bukannya nama kota ya, kota Medan ya. Kalau kampung kan ke dalamnya gitu. Karangasem gitu ya. Samosir masuk ya, ada Porsea, ya. Bintang, ya, ada dari mana itu, Sipahutar, Taput, Perawan, itu kan banyak nama-nama yang kita baru tahu kan, Bakkara, ya, ya, Ngilgok, Sanggala, Sukamaju, ya, ini nama kampungnya Sukamaju. Nah, itu yang saya maksud ya. Kalau misalnya Medan, Batam itu kan kota.
Desa pantai, wah namanya desa pantai. Antigo apa itu? Ada Mayang, ada Tok Kalbar, banyak ya, Maruan, Dolok Sanggul, Kota Cane, apa Pasoburung, Ruang Hatoguang, Wiyung, Lagu Boti. Lagu Boti itu di mana ya? Di daerah mana maksudnya? Kota besarnya. Lagu Boti Tipang, Epu Tobi, Tantong, Sidikalang, Kayu Arang, Balige, Kampung Nangka Binjai, ya, Kukar, Porsea, ya, ada juga di sana Sungai Antu, Bandar Baru. Banyak ya, banyak kita dari kampung ya. Ya puji Tuhan, kalau saudara hari ini baik di kampung, di desa-desa, di kota-kota, seperti firman Tuhan saya bacakan, diberkati. Oh ya, makasih Lagu Boti di Sumatera, Kampung Keranggang Solo, dimanapun kita berada hari ini, saat nonton ini, diberkati, baik di kota, di desa, di kampung-kampung. Kita melihat Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus tidak mengasihi hanya orang di kota, lantas gereja-gereja besar, lalu yang di kampung, gereja sederhana. Tuhan mengasihi semuanya. Orang-orang yang datang kepadanya, semuanya dijamah oleh Tuhan. Lihat ya, kemanapun Tuhan Yesus ada, dimanapun dia diperlukan, dia dipanggil, dia diseru, mohon pertolongan, baik di desa-desa, kota-kota, kampung-kampung. Yes, banyak orang-orang datang untuk memohon kesembuhan, bahkan sampai di pasar-pasar. Nah, kalau saya sebut pasar ini dan minta saudara spill, bisa lebih ramai lagi. Kalau di kota kelahiranku itu Makassar, ada namanya Pasar Sentral. Kalau tidak salah ingat, ada juga namanya Pasar Senggol. Senggol dong. Iya, kalau saya spill nama pasar ini, saudara-saudara bisa tambah rame, bisa ribuan ini. Iya, tapi waktu juga sudah hampir jam 7. Saya senang bisa sharing-sharing ini, mengingatkan kepada kita semuanya, Tuhan begitu mengasihi kita. Orang-orang sampai di desa, kota, kampung, bahkan di pasar-pasar yang datang kepadanya tidak ditolak, tapi malah apa? Tuhan menjamahnya. Orang-orang yang menghampirinya bahkan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Ya, orang-orang menjadi sembuh. Hari ini Tuhan berbelas kasih seperti Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang belum tergembala di pinggir jalan yang lagi sakit. Tuhan berbelas kasih. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang datang kepadanya, termasuk orang-orang sakit, orang-orang lemah, jiwa-jiwa yang terhilang. Halo, terhilangkah engkau hari ini? Gelapkah jalan hidupmu saat ini? Atau susahkah engkau? Hapuslah air matamu. Iya, salam kenal juga. Tuhan memberkati setiap kita. Matius 9 ayat 35-36. Tolong ya, ayat-ayat ini dibuka kembali, di stabilo, dicatat, biar terus ada dalam hati kita. Karena firman itu harus hidup dalam hati kita, bukan hanya di catatan kita saja.
Ya, Matius 9 ayat 35 sampai 36. Kita melihat sini bagaimana Tuhan Yesus berkeliling loh karena kasih. Ya, orang-orang memberikan saya sebutan pastor jalanan karena tiap hari saya, puji Tuhan, turun ke jalan-jalan untuk menyapa, ya. Kadang pagi, kadang sore, ya. Menyapa subuh, ya menyapa online gini. Pastor kok buat itu? Ini Tuhan Yesus teladanku. Bahkan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, saya berdoa. Karena siapa yang saya contoh? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh yang sempurna, yang tidak bercacat, tidak bercela, dia Tuhan loh. Tapi dalam Markus 1:35 dikatakan di sana, ya, catat saja, nggak usah dibuka, nanti dibuka setelah ini. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa loh. Nah, barulah kita melihat kisah-kisah ini. Setelahnya Tuhan Yesus turun menjamah orang sakit. Makasih banyak yang mengketik. Tentu ini yang sudah lama ikut live ini atau kenal Pastor Randy, sang penyembuh jalanan. Terima kasih. Ya, karena saya turun ke jalan dan mendoakan orang-orang di jalan-jalan. Ada orang yang susah, ada yang terikat, ada juga orang yang sakit. Jangan kira orang sakit hanya di rumah sakit. Saya temukan di lapangan banyak orang sakit tetap memilih untuk bekerja karena kebutuhan hidup dan dia sebagai tulang punggung keluarga. Jadi jangan kita menjustifikasi orang sakit hanya di rumah sakit. Banyak kasihan orang-orang di jalan, supir angkot, ojol itu sakit sebetulnya. Tapi dia tetap berjuang karena dia tulang punggung keluarga. Dan saya ketemu orang-orang itu. Dan kami doakan. Ada begitu banyak kami doakan. Sehingga orang memberikan sebuah istilah penyembuh jalanan, pastor jalanan. Saya tidak malu, sementara mungkin yang lain pakai jas mewah. Saya biasa aja, kaos-kosan, karena saya tahu pelayanan itu bukan menyentuh gedung, tapi menyentuh jiwa manusia. Dan puji Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang disembuhkan, mulai dari yang pincang, mulai dari yang lumpuh, mulai dari yang stroke, mulai dari yang gula darahnya itu tinggi, tensi tinggi, virus, TB, paru-paru. Mereka banyak orang yang di jalan dengan kondisi medis sebetulnya sakit, butuh bed rest, tapi mereka tetap bekerja. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak punya biaya untuk berobat, tapi justru mereka harus menyediakan untuk keseharian anak dan istrinya. Itu yang saya layani. Maka sampai hari ini Pastor melayani fokus 2S, orang sakit dan orang susah. Kalau saudara-saudara ke tempat Pastor Randy, engkau kan dapati itu. Kalau saudara orang kaya yang punya gengsi tinggi, saudara nggak cocok datang ke tempat Pastor Randy Simon. Karena tempat Pastor Randy Simon tempatnya orang-orang sakit, orang-orang susah. Ya, banyak gereja-gereja di Balikpapan yang tempatnya orang-orang kaya, orang-orang berhasil. Silakan ke sana. Kalau saudara ke tempat Pastor Randy, kalau saudara sombong, tinggi hati, pasti nggak bisa cocok. Karena tempat di mana saya melayani, orang datang pakai sendal jepit, pakai kos oblong,
badannya bukan wangi parfum tapi wangi keringat, ya. Kalau biasa di tempat lain kan ya segar, wangi dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh melayani fokus orang kaya. Kita melayani harus fokus orang miskin. Tuhan Yesus ajarkan orang miskin ada di antara kalian. Orang miskin butuh pertolongan. Ini saya ngomong ini bukan berarti saya anti atau a priori dengan orang-orang kaya. Tidak, saya menghormati semua ciptaan Tuhan. Tapi orang-orang yang sakit dan dia butuh kesembuhan, dia sangat butuh karena tidak punya uang berobat. Biasa kalau orang kaya biasa bisa berobat, bisa ke dokter, bisa membeli untuk menunjang kesehatannya dan sebagainya. Begitu. Di sini Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36 dari Matius 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada semua orang, termasuk Bapak Ibu yang sekarang ini nonton. Siapa ya Anda, ya saudara yang terkasih sekarang ini sedang nonton, yang sedang terbaring sakit, baik engkau ranjang di rumah atau sedang di rumah sakit. Firman Tuhan datang kepada engkau secara pribadi. Siapa? Saudara. Ya Anda yang terkasih yang sedang nonton ini sekarang. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepadamu saat ini juga. Angkat tanganmu. Rasakan Tuhan Yesus mengunjungimu ke rumah sakit. Saya kemarin mengupload video Tuhan Yesus datang ke rumah sakit, ditonton paling sedikit di TikTok saja sudah 2 juta. Begitu banyak orang-orang yang sakit yang membutuhkan kunjungan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu, berkunjung ke rumah sakit dan sembuhkan orang-orang sakit, biar mereka yang berpengharapan kepada Engkau melihat kasih-Mu dan mereka tidak dikecewakan. Dalam nama Yesus. Ada otoritas Tuhan dalam hidup orang percaya. Ada otoritas Tuhan dalam hidup hamba-hamba Tuhan. Banyak orang-orang sakit yang butuh dikunjungi, dilawat oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan hari ini lawatan Tuhan menyapamu, menghampirimu demi nama Yesus Kristus. Yesus berbelas kasih kepada semua orang. Lanjut, Alkitab berkata, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya selesai di bagian ini. Domba yang tidak bergembala. Saya memberikan pesan rema firman Tuhan di bagian akhir ini, agar hidupmu baik, agar hidupmu tenang, agar hidupmu bisa dikuatkan dan bisa berjalan dengan firman Tuhan. Berilah dirimu digembalakan. Kalau bicara soal digembalakan, mungkin bertanya, gereja mana pastor yang pastor rekomendasi? Gereja banyak. Di kota di mana engkau tinggal, namanya masih di Indonesia, banyak gereja. Atau paling tidak ada gereja, meskipun 1 atau 2. Betul. Tapi di sini saya tidak merekomendasikan satu nama gereja atau sinode atau organisasi, tidak.
ya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, berilah dirimu digembalakan, bukan masalah gereja apa, bukan gereja di mana, tapi berilah dirimu setelah ini digembalakan oleh Tuhan Yesus. Ketika ramai-ramai digembalakan Tuhan Yesus. Digembalakan Tuhan Yesus. Cari gereja bukan atas dasar yang pertama paling dekat. Cari gereja yang paling utama, paling mengajarkan firman Tuhan. Bukan masih paling dekat. Cari gereja bukan yang paling dekat di rumahmu, tapi carilah gereja yang paling tepat mengajarkan firman Tuhan. Digembalakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan bukan cuma hanya mau menyembuhkanmu, tapi Tuhan mau menyelamatkan jiwamu. Masuklah dan berikan dirimu dan keluargamu digembalakan oleh Tuhan Yesus. Seperti firman-Nya yang berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Di sini Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Terima kasih lagi-lagi TikTok memberikan apresiasi pelayanan ini, live stream ini. Makasih, puji Tuhan. Kiranya lewat apresiasi TikTok ini lebih banyak orang-orang yang boleh masuk ya menyaksikan live streaming tiap pagi jam 6.05 WITA dan mereka boleh mendapat kesembuhan. Yohanes 10 ayat 11, ayat ini saya selesai lalu tak berdoa. Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, tadi kita sudah melihat bagaimana berbelas kasih karena banyak jiwa-jiwa terlantar, sakit di pinggir jalan, tidak digembalakan, tidak tergembala, ya, tidak bergembala. Maka di sini kita melihat Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Yes, maka berilah dirimu digembalakan sama Tuhan Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dunia ini banyak gembala sidang, gembala jemaat yang memberikan dirinya untuk menggembalakan domba-domba milik Yesus loh ya. Bukan milik sinode, bukan milik gereja, bukan milik organisasi, bukan milik lembaga manapun juga. Milik Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya tiba ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan kembali kepada gembala agung kita, gembala sejati, gembala kita yang menerima, menggembalakan kita, di dalam kekekalan. Setialah sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan tidak pernah mengecewakan kita sekalipun. Let's pray. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman kami mengucap syukur. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar firman. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, angkat dua tanganmu. Tangan terangkat, saya berdoa, aliran kesembuhan mengalir, touch! Tubuhmu diberkati sehat. Dan bila mana ada sakit akibat gangguan roh-roh setan, roh-roh jahat, saya perintahkan segala tipu muslihat
setan dan roh-roh jahat. Out! In Jesus' name. Puji dan syukur. Puji Tuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pengampunan diberikan, hidup yang baru kita terima. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang kami terima hari ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Kami mau setia mengikut Engkau sampai menutup mata di muka bumi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya untuk berkat air dan minyak. Silakan Bapak Ibu bisa mengangkatnya seperti ini. Jikalau engkau dapat, jikalau tidak, tumpangkan tangan saja. Ya, puji dan syukur, air, minum, dan minyak di tangan kita semua ini. Saya berdoa diberkati. Diberkati. Ucapkan bersama Pastor Randy, diberkati, diberkati, diberkati. Di mulutmu ada kuasa. Ucapkan kalimat berkat, berkat Tuhan menyertai, otoritas Tuhan menyertai. Demikian pun juga waktu engkau minum atau engkau oleskan, ucapkan kalimat berkat, karena setiap kalimat yang diucapkan dari mulut orang percaya ada kuasa Tuhan. Diberkati, diberkati, diberkati. Puji dan syukur, air minum dan minyak sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat kesehatan buat tubuh kita untuk melayani Tuhan Yesus yang setia. Diberkati. Segar banget, luar biasa. Puji syukur, puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati? Siapa yang disembuhkan? Siapa yang mengalami lawatan Tuhan? Saya puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Dia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih, dan terimalah berkat dari Bapa yang setia. Sepanjang hari ini engkau masuki dengan perlindungan Tuhan, berkat-berkatnya, tubuh yang sehat, dan juga damai dan sejahtera. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus saya materekan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kau hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku, selalu bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku. Kau Allah, setia penjaga hidupku. Takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Indah. Oh Yesus, cinta-Mu megah. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus,
Kau angkat tanganku tinggi.